Halo sobat, ketemu lagi dalam channel Rajakom Solution, berbagi tips dan trik seputar komputer. Pembahasan kali ini adalah pembahasan lanjutan tentang program iPOS 4. Yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton sebelumnya di link deskripsi, yaitu tentang pengenalan iPOS 4. Banyak keunggulan dan banyak kemudahan yang didapat menggunakan program iPOS 4. Silahkan tonton video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang awal cara penggunaan program. Oke, langsung saja kita buka dari awal. Klik kanan, Run as Administrator. Oke, yes. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Kemarin kita sudah buat database. Yang belum bisa buat database, silahkan contek dulu di video sebelumnya. Karena sudah buat, kita klik cari database. Oke, pilih yang minimarket. Kemarin kita buat minimarket. Kemudian pilih standarnya user admin dan passwordnya juga admin. Oke, masuk. Kemarin saya sudah kenalkan tentang shortcut ini. Jadi kita memulai pekerjaan, memulai memasukkan barang, memulai program dengan shortcut yang ada di bawah ini. Nah, sebelum ini pertama kita buat dulu nama perusahaannya. Jadi pertama kita klik pengaturan, kemudian data perusahaan. Oke, di sini diketikkan nama perusahaannya, misalnya apa saja, Raja Mart. Oke, kemudian alamatnya di mana? Silahkan diisi. Singaraja, Bali. Opsional, boleh diisi boleh enggak. Dan misalnya kalau ada logo, silahkan pilih logonya dengan cara klik browse, kemudian cari di mana logonya dalam bentuk JPG atau JPEG, boleh aja. Dia logonya, kemudian diklik, pilih open. Nah, seperti itu, kemudian klik simpan. Dan untuk merubah background ini, klik pada pengaturan umum, background. Nah, di sini pilih dulu di mana posisi backgroundnya. Kebetulan saya sudah ada, jadi tidak usah saya rubah. Kemudian ditutup aja. Oke, nanti akan saya kenalkan satu persatu dari fungsi-fungsi pengaturan ini. Tadi sudah pengaturan umum, kemudian data perusahaan sudah, kemudian mini printer. Klik mini printer, pilih printer apa yang kita gunakan pada kasir. Nanti diinstal dulu printernya, baru kedetek pada posisi printer ini. Nah, nanti saya akan buatkan videonya khusus pada saat penginstalan printer. Oke. Kemudian kertasnya disesuaikan, kertas apa yang kita pakai, 32 kolom atau 40 kolom. Kalau pos 58 biasanya 32 kolom. Dan apakah support auto cutter atau case drawer, tinggal pilih ya atau tidak. Kemudian masukkan di sini by printer atau menggunakan serial ya. Jadi port serial pada PC-nya. Kemudian ini kata-katanya pada nota juga bisa dirubah, sesuaikan sesuai dengan keinginan. Oke, itu saja sederhananya dulu untuk pengaturan printer. Terakhir klik simpan. Oke, pengaturan umum sudah, data perusahaan sudah, mini printer sudah. Jadi itu yang penting-penting saja dulu saya jelaskan. Kemudian yang penting selanjutnya adalah data user. Data user ini nanti akan kita buat personalianya. Jadi kita menjelaskan di sini personalianya, ada admin atau mungkin admin ini dirubah dengan menggunakan nama, bisa edit. Misalnya siapa nama adminnya? Adi misalnya nama adminnya, user ID-nya admin, kemudian passwordnya silahkan disesuaikan.
standarnya admin, jadi saya tidak ubah, biarkan saja. Kemudian simpan. Oke. Kemudian misalnya nama kasirnya siapa, kalau ini misalnya ada supervisor. Nanti kalau misalnya buat yang baru tinggal klik baru. Buat user ID-nya. User ID nanti digunakan pada saat halaman awal. Jadi pada saat menu awal itu ketikkan user ID-nya, kemudian passwordnya, baru kita bisa login. Dan untuk kasir itu nanti pada saat login, kalau dicentang login dengan shift, nanti akan kelihatan dia shiftnya pagi, sore, atau malam. Dan ini pengaturannya dia terbatas dari hak akses user. Ini yang tadi saya katakan, yang terbatas dari hak akses user itu adalah misalnya kasir tidak bisa melihat harga pokok barang, dan kasir tidak bisa mengubah harga pokok ataupun harga jual barang. Itu namanya terbatas. Nanti kita atur secara detail. Oke. Jadi sebelum memulai ini, kita belum punya daftar item. Kita ke menu utama dulu, master data, menu utama. Pertama kita siapkan dulu identitas barang. Jadi identitas barangnya itu ya misalnya satuan, jenisnya apa. Jadi kita buat dulu jenis. Jenis standarnya program ini ada makanan dan minuman. Jadi kalau ada yang lain misalnya rokok ya, RKK. Tulis di sini keterangannya rokok. Atau yang lainnya apa ya? ATK. Alat tulis kantor. Oke, nanti kalau misalnya ditambahkan lagi jenis item lainnya, misalnya apa, silahkan diklik di sini. Apa saja jenisnya silahkan dibuat, sesuaikan. Jadi tadi saya klik di sini ya, master data. Kemudian jenis, muncul tampilan seperti ini, ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terakhir tutup. Setelah jenis kita buat satuan. Nah, satuan standarnya itu pieces duspa. Kalau misalnya ada yang lain, misalnya RTG atau renteng. Misalnya ada lagi satuannya kilogram, misalnya kilogram, atau satuan lain ada, silahkan dibuat, tinggal klik di bawahnya. Misalnya apa satuannya. Kalau misalnya jual rokok batangan, BTG mungkin keterangannya batang. Jadi seperti itu, nanti sesuaikan kebutuhannya. Kemudian terakhir klik tutup. Kemudian kalau misalnya bank, tinggal diklik banknya, BCA, Mandiri, atau misalnya tambahan lain ya diklik baru. Buat kodenya apa, 0012 misalnya, sesuaikan aja nama banknya, misalnya bank BNI ya. Ini nanti masuknya ke kas kecil semua. Oke. Kemudian simpan. Ini dia bank BNI. Atau biar sama dengan yang lainnya, diedit aja, ini di sini ditulis BNI. Yang di bawahnya juga BNI, simpan. Oke. Kalau mau nambah lagi tinggal klik ini baru, atau kalau mau edit tinggal pilih yang mana mau diedit, klik edit. Atau mau dihapus, dua-duanya mau dihapus, klik hapus saja ini. Yes. Oke. Tuh. Bank sudah. Merek. Nah, kalau merek ini sih opsional sih, jarang saya pakai. Karena tidak terlalu penting juga merek, karena kalau buat merek nanti agak ribet juga. Bisa misalnya seperti merek-merek tertentu dia punya banyak jenis barang, agak susah kalau misalnya diisi merek ini. Kemudian ini departemen atau gudang. Jadi gudangnya misalnya di belakang seperti yang saya sebutkan di awal, penjualan grosir misalnya di sini, atau barang yang di gudang belum bisa dijual di kasir, mungkin masih proses pengecekan, nanti ini bisa dibuat. Jadi yang penting sih utama ini aja. Kalau misalnya ada yang lain, ada cabang misalnya, klik plus,
CBG, keterangannya cabang misalnya gitu. Fungsinya utama departemen atau gudang, misalnya departemen, alamat, telepon dan yang lainnya disesuaikan aja. Kemudian simpan aja. Oke. Kalau mau nambah lagi silahkan ditambah, sesuaikan kebutuhan. Jadi standarnya gudang sama utama aja. Kemudian klik tutup. Kemudian selanjutnya pada kolom ini daftar supplier, dan ini penting juga daftar supplier. Nanti ini fungsinya daftar supplier ini fungsinya seperti ini. Jika kita mendaftarkan barang di daftar item, nanti akan mencantumkan suppliernya. Jadi ketika supplier datang ke toko, kita bisa mengecek per barang milik supplier tersebut, yang mana stoknya kurang atau mana stoknya dibutuhkan penambahan stok, nanti bisa dicek per suppliernya. Jadi caranya buat daftar supplier, klik daftar supplier, muncul seperti ini, klik tambah ini, tekan tambah, yang di atas akan otomatis lanjut yang di bawahnya. Misalnya supplier pertama namanya PT Nusantara, yang lainnya opsional, silahkan diisi, kemudian tekan simpan. Kemudian kalau mau menambah supplier tekan yes, misalnya UD Niaga, yang mana aja nanti sesuaikan, kemudian klik simpan. Kalau berhenti cukup sampai di sini, tekan no. Oke. Jadi kita sudah punya dua supplier, PT Nusantara dan UD Niaga Surya. Seandainya ada perubahan, silahkan klik salah satunya, yang mana mau dirubah tekan edit. Oke, setelah selesai mengedit silahkan simpan. Tutup. Kalau misalnya mau dihapus, tinggal klik hapus, yes, maka jadi satu supplier saja. Oke, lanjut. Kemudian ini tutup dulu. Lanjut ke daftar pelanggan. Daftar pelanggan ini fungsinya jika misalnya toko atau minimarket membuat member. Jadi pelanggan A, B, dan C bisa dikategorikan seperti apa, bisa nanti dibuat. Jadi saya coba buat dulu daftar pelanggan. Tapi sebelum membuat daftar pelanggan, kita buat dulu grup pelanggan. Ini grup pelanggan. Kita klik grup pelanggan. Jadi di standarnya ada bronze, gold, silver, general. Ini bisa dirubah nanti sesuai dengan keinginan. Dan ini potongannya ini nanti berupa persentase dari harga barang. Misalnya dia levelnya bronze. Jadi kalau dia misalnya usernya level bronze, belanja barang dengan nilai berapapun, nanti akan mendapatkan potongan sebesar 6%. Untuk levelnya sendiri ini nanti disesuaikan. Untuk bronze misalnya level 1, sebenarnya general itu yang umum, jadi pelanggan umum levelnya 1, kemudian bronze itu levelnya 2, di atas bronze misalnya silver itu levelnya 3, dan gold levelnya 4. Untuk penamaan nanti bisa dirubah sesuai keinginan kalian. Nah, ini bisa dirubah. Tapi saya buat default aja, kemudian saya tutup. Setelah buat grup pelanggan, baru kita buat daftar pelanggan. Nah, klik daftar pelanggan, muncul seperti ini. Jadi yang ini umum tidak bisa dirubah ya, biarkan saja seperti ini. Karena dia nilainya maksudnya nilai levelnya level paling pertama. Mau menambah pelanggan, klik tambah. PL001 ini otomatis nama pelanggannya siapa, misalnya Ayu atau Bu Ayu toko A misalnya, alamatnya sesuaikan. Nah, tujuannya tadi membuat grup pelanggan itu nanti fungsinya di sini. Pilih grup pelanggannya apa? Apakah dia pelanggan umum? Kalau pelanggan umum ya nggak usah dibuatkan pelanggan, ya udah umum aja. Misalnya dia levelnya bronze yang dapat potongan 6% tadi. Nah, untuk potongannya ini bisa kita atur berdasarkan daftar item yang kita buat atau berdasarkan grup pelanggan tadi. Kalau anggap saja grup pelanggan tadi, jadi kita potongannya per grup per item. Atau misalnya per faktur. Jadi satu nota itu dihitung dulu berapa, nanti diskonnya ditotalin. Itu aja. Jadi ini buat per item. Oke,
contoh aja, kemudian simpan. Misalnya lanjut menambah pelanggan. Nah, untuk pelanggan kedua kita bedakan, misalnya ini toko besar yang belanjanya banyak-banyak, misalnya Toko Sari misalnya. Nah, ini karena sering belanja dengan kita, jadi dia belanjanya banyak, kita levelnya grosir. Ini bahasanya sudah bahasa grosir ya, bukan retail lagi. Jadi ini misalnya gold yang potongannya hampir sampai 20%-an ya tadi ya. Benar ya, coba kita cek. 10%. Jadi yang gold dapat potongan 10% dari setiap item yang dijual. Oke, simpan. No aja, kita selesai. Jadi di sini akan kelihatan Toko Sari dia grup pelanggannya gold yang mendapatkan potongan per itemnya 10%, sedangkan yang umum tanpa potongan. Yang Bu Ayu Toko A dia dapat potongan 6%, lebih kecil. Jadi ini diatur nanti skalanya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan toko dan sesuai dengan aturan toko. Oke, sudah bisa. Jadi pertama buat grup pelanggan, kemudian klik daftar pelanggan, muncul seperti ini. Tekan tambah untuk menambah pelanggan, seperti ini. Tekan tambah untuk menambah pelanggan. Tekan edit untuk merubah nama pelanggan atau merubah apanya, silahkan. Atau misalnya Toko Sari ini dia karena jarang belanja, jadi turun grade-nya dari gold ke silver misalnya, bisa diatur. Oke, daftar pelanggan sudah, grup pelanggan sudah. Sekarang daftar sales jika diperlukan, ini opsional aja. Kalau misalnya punya sales dapat komisi berapa, tinggal ditambah di sini. Misalnya salesnya Putri, dia nanti mendapatkan persentase atau nominal dari total faktur, nanti disesuaikan. Misalnya salesnya jualan keluar toko, dia jualannya di luar toko. Misalnya kita per total barang yang dijual kita kasih persentase 5%. Nanti setiap barang yang dia jual dia akan mendapat potongan 5% dan untungnya itu didapatkan oleh salesnya sendiri. Seperti itu, simpan. Jadi dari tadi alurnya sama ya, kita klik menunya, kemudian untuk menambah tekan tambah, kalau mau merubah tekan edit, pilih dulu dia seleksi, setelah seleksi mau dihapus juga bisa. Oke, daftar sales sudah. Setelah daftar semuanya ini, baru kita melangkah ke daftar item